Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuh. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi orang kafir, yakni dalam pergaulan mereka dengan kaum muslim, begitu pula sebaliknya, bahwa hal tersebut tidak membawa manfaat apapun bagi mereka dan tidak dapat membela mereka di hadapan Allah jika iman tidak meresap ke dalam hati mereka. Jadi kalau hanya casing doang buat apa gitu kan? Iman harus ditunjukkan. Jadi ada memang jenisnya orang, ya kan, di dalam hatinya kafir, ya kan, casingnya beriman pura-pura, ya kan, untuk ngelabui gitu kan, atau untuk melancarkan serangan-serangan bejatnya seperti itu. Nah, yang seperti ini adalah yang tidak membawa manfaat apapun bagi mereka dan tidak dapat membela mereka di hadapan Allah jika iman tidak meresap di dalam hatinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan itu melalui firman berikutnya. Seperti istri Nuh dan istri Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. At-Tahrim ayat 10. Yaitu dua orang nabi lagi rasul yang selalu menemani keduanya dan menjadi teman hidup keduanya di siang dan malam hari. Keduanya teman semakan, teman seketiduran, dan teman sepergaulan, sebagaimana layaknya pergaulan antara suami dan istri. Fakhonatahuma, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. At-Tahrim ayat 10. Maksudnya, dalam hal keimanan, keduanya tidak seiman dengan suaminya masing-masing dan tidak membenarkan pula kerasulan keduanya. Maka semuanya itu tidak dapat memberi manfaat apapun bagi keduanya dan tidak dapat pula menyelamatkan keduanya dari hal-hal yang harus dihindari. Karena itu maka disebutkan dalam firman berikutnya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. At-Tahrim ayat 10. Karena keduanya kafir. Wakila, dan dikatakan At-Tahrim ayat 10 kepada kedua wanita itu,
idkhulan naro ma'ad dakhilin. Wa qila idkhulan naro ma'ad dakhilin. Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. At-Tahrim ayat 10. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fa khonatahuma. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. At-Tahrim ayat 10. Makna yang dimaksud bukanlah keduanya berbuat serong, melainkan berkhianat dalam masalah agama dan iman. Karena sesungguhnya semua istri Nabi dimaksum dari perbuatan yang keji, mengingat kehormatan para nabi yang menjadi suami mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir surat An-Nur. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Musa ibnu Abu Aisyah dari Sulaiman ibnu Qarm bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. At-Tahrim ayat 10. Bahwa keduanya tidak berbuat serong. Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nuh ialah karena dia memberitahukan kepada kaumnya bahwa Nuh gila. Sedangkan pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Lut ialah karena dia memberitahu kaumnya akan tamu-tamu lelaki suaminya. Jadi kalau istrinya Nabi Nuh mengatakan, ya, bentuk pengkhianatannya istrinya Nabi Nuh mengatakan bahwa kepada kaumnya Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh gila, ya kan? Jadi mempengaruhi kaumnya agar tidak mendengar dakwanya Nabi Nuh, ya kan? Melemahkan dakwah Nabi Nuh. Demikian istrinya Nabi Lut, ya kan? Mengatakan kepada kaumnya bahwa Nabi Lut didatangi tamu laki-laki. Jadi kalau ceritanya kaum Lut itu adalah kaumnya homoseksual, ya kan? Laki-laki dengan laki-laki. Jadi suatu ketika Nabi Lut kedatangan tamu malaikat, ya kan? Nah, kemudian diberitahukan, ya kan, kepada kaumnya dari istrinya Nabi Lut tadi bahwa Nabi Lut kedatangan tamu istimewa, tamu laki-laki yang istimewa. Kemudian singkat ceritanya mereka hampiri gitu kan kaumnya. Padahal itu malaikat gitu kan. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang telah mengatakan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua istri tersebut karena keduanya tidak seagama dengan suaminya masing-masing. Istrinya Nuh selalu mengintip rahasia Nuh. Apabila ada seseorang dari kaumnya yang beriman, maka istrinya memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dari kalangan kaumnya. Dan istrinya Lut, apabila Lut kedatangan seorang tamu lelaki, maka ia memberitahukan kepada penduduk kota yang senang dengan perbuatan keji, sodomi, homoseksual. Nauzubillahi min dzalik. Ad-Dhahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tiada seorang wanita pun dari istri seorang nabi yang berbuat serong, melainkan pengkhianatan yang dilakukannya hanyalah dalam masalah agama atau masalah keimanan. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Ad-Dhahhak dan lain-lainnya. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mendoifkan hadis yang ditemukan di kalangan banyak ulama yang mengatakan man akala ma'a maghfur lahu ghufira. Barang siapa yang makan bersama orang yang telah diberi ampunan, maka diberikan ampunan baginya. Hadis ini tidak ada pokok sumbernya dan sungguhnya hal ini hanyalah diriwayatkan dari sebagian orang-orang soleh yang menyebutkan bahwa ia pernah melihat Nabi SAW dalam mimpinya. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau telah mengatakan bahwa barang siapa yang makan bersama-sama dengan orang yang diberi ampunan, maka diberikan ampunan baginya? Rasulullah SAW menjawab, tidak, tetapi sekarang aku mengatakannya. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau memang istrinya kufur, ya kan suaminya tidak bisa memberi apa-apa, ya kan, melainkan dia tertimpa azab sendiri. Jadi sampai di ayat 10 ini surat At-Tahrim, di mana Allah menggambarkan orang-orang kafir dengan istri Nabi dan Rasul Nabi Nuh dan Nabi Lut yang berkhianat. Nah, seperti itulah gambarannya ketika iman itu tidak meresap ke dalam hati. Allah kemudian mengazabnya, ya kan? Nah, ini salah satu tipe wanita, ya kan, yang gemar melemahkan dakwah Islam, ya kan, atau gemar
melemahkan kebenaran, ya kan? Dia selalu mencari-cari tahu, ya kan, mengintip-ngintip, mencuri-curi dengar, ya, itu kan kerjaannya setan, iblis, ya kan. Kalau ada wanita yang suka curi-curi dengar, ya kan, ngintip-ngintip, ya kan, kemudian disampaikan kepada yang kontra kepada penyampai kebenaran itu, ya kan, atau seperti yang dalam ayat ini suaminya sendiri yang sebagai nabi dan rasul, ya kan. Nah, jadi tipe wanita yang berkhianat dengan agamanya atau keimanannya, kafir, ya kan. Nah, seperti itu, berkhianat, ya kan? Nah, itu kafir, ya kan. Jangan kemudian kafir itu dipredikatkan kepada orang yang telah beriman, ya kan, menampakkan keimanannya, ya kan, bersungguh-sungguh dalam keimanannya, ya kan. Nah, ini bahaya, gitu kan. Nah, nanti ada tipe wanita seperti ini nanti di berikutnya. Oh ya, sekalian, jadi ini tadi dua wanita yang di zaman Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya kan, wanita yang berkhianat kepada suaminya yang seorang nabi, ya kan, nabi dan rasul, Nabi Nuh dan Nabi Lut, berkhianat dalam agama dan keimanannya. Nah, di zaman Rasulullah ada juga wanita yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya kan, yaitu istrinya Nabi siapa? Istrinya Abu Lahab, ya kan, yang diabadikan di Al-Qur'an jadi di surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dan istrinya Abu Lahab, ya kan, pembawa kayu bakar yang di lehernya terdapat tali dari serabut. Kalau dalam hadis dijelaskan bahwa tali itu nanti digunakan untuk melempar suaminya Abu Lahab, ya kan, di neraka agar api itu semakin besar. Nah, seperti itu. Jadi Abu Lahab dan istrinya ini rukun, ya kan, rukun dalam kekafirannya untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad, ya kan, memusuhi kebenaran sampai matinya, ya kan, sama-sama tuh. Jadi kalau ini dia tidak berkhianat, tapi kedua-duanya berpaling dari dakwah Islam, dakwanya Nabi Muhammad, dakwah kebenaran. Kalau Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi istrinya saja, ya kan. Kalau yang di zaman Nabi kedua-duanya, yaitu Abu Lahab, ya kan, dan istrinya. Nah, istri Abu Lahab ini adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan, ya kan. Jadi dia dari Bani Umayyah, ya kan. Abu Sufyan ini juga merupakan sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Bani Umayyah. Sama dengan Ali, ya kan. Ali bin Abu Thalib juga sepupunya Nabi. Cuman beda jalur. Kalau Nabi kan dan Ali Bani Hashim, ya kan. Nah, kalau Umayyah, Sufyan adalah Bani Umayyah, dari Umayyah. Nah, jadi istri Abu Lahab ini bersama suaminya, ya kan, memusuhi dakwah Nabi Muhammad, ya kan, sampai matinya. Kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Telah memboking, ya kan, tempatnya di neraka, ya kan, beserta siksanya, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi begitu tipe wanita. Ada yang seperti istrinya Nabi Lut tadi berkhianat dengan keimanan dan agama suaminya. Ada juga yang tipenya bersama-sama dengan suaminya memusuhi kebenaran, ya kan. Nah, ada juga yang seperti itu, tipe wanita. Ini yang tipe wanita yang terburuk, ya, yang saya jelaskan ini.
tipe wanita terburuk. Pengkhianat, ya kalau sekarang mungkin karena tidak ada lagi nabi dan rasul, dia berkhianat ya mungkin berbuat keji gitu kan. Dan lainnya termasuk seperti tadi menceritakan keburukan suaminya. Itu tipe wanita yang buruk ya kan. Itu harus dihindari ya kan, seperti itu. Bahkan kalau di zaman Nabi Ibrahim ya kan, dia mengabarkan Ismail dengan berita yang tidak baik, kemudian Ibrahim berpesan kepada menantunya tadi agar melepas daun pintunya ya kan. Maksudnya agar dia menceraikan istrinya gitu. Jadi ini adalah tipe wanita yang buruk, yang berkhianat ya kan. Kemudian menceritakan ya kan keburukan suaminya kepada orang lain ya kan, atau ingin menjatuhkan suaminya tadi. Kemudian yang berikutnya tadi di zaman Nabi Muhammad, dia bersama-sama, memang bukan nabi tapi bersama-sama dia ya kan di zaman Nabi Muhammad untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad ya kan. Seperti itu. Nah, Bani Umayyah itu adalah cikal bakal kemudian yang juga diabadikan dalam Al-Quran dua golongan besar yang Allah sebutkan akan berperang, orang iman dengan orang iman, yang dalam sejarah dijelaskan bahwa golongan dari Ali bin Abu Thalib dan golongan Abu Sufyan dan anak turunnya gitu kan, atau Bani Umayyah, dinasti Umayyah gitu kan. Sampai di zaman kekhilafahan Hasan bin Ali, sampai Husain bin Ali gitu kan. Terus bertempur. Jadi tipe-tipe seperti ini bisa diketahui gitu kan. Kalau yang gemar mengkafirkan ya kan, itu tipe-tipe yang seperti tadi Bani Umayyah gitu kan, mengkafirkan Islam ya kan. Inilah. Jadi kalau dulu di zaman kekhilafaan Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah ya kan, ada toleransi ya kan, karena Allah abadikan dalam Al-Quran. Terus apakah ketika maksudnya ada toleransi, ya hanya Allah yang tahu gitu kan, bagaimana kemudian akhirnya. Tapi menurut Ali ditanyakan, mereka mengikuti siapa Nabi? Ya, walaupun mereka kelihatan lebih khusyuk ya kan, taat beribadah, tapi sesungguhnya mereka telah mengikuti setan karena mereka memerangi khalifah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada setelah kekhilafan itu ya kan, yang sudah ratusan tahun yang berlalu gitu kan, Islam dengan Islam ya kan saling menjatuhkan, mengkafir-kafirkan. Nah, inilah bahaya gitu kan. Nah, ciri-ciri komplotannya Umayyah gitu kan, Bani Umayyah. Kita tidak memang dia sahabat ya kan, tapi kita tidak mengikuti caranya. Jadi ada pilihan, ternyata ada pilihan di sana yang harus diambil hikmahnya. Apakah kita mau berperang saudara sementara dakwahnya satu, yaitu Islam ya kan. Jadi tidak ada kemudian alasan yang kuat untuk mempertahankan argumentasi di dalam berdebat dalam urusan agama ini. Tidak ada alasan yang kuat untuk mempertahankan argumentasi dalam perdebatan agama ini, agama Islam ini, ya kan? Tidak ada alasan yang kuat untuk mempertahankan perdebatan. Yang benar adalah sudah saling menghargai. Karena masing-masing kita bukanlah orang yang yang mempunyai kepentingan ya kan, atau bukan orang yang dapat mewakili ya kan Islam ini ya kan. Karena setelah kekhilafaan ya kan, yang dapat mewakili Islam itu adalah masing-masing pemimpin ya kan.
misalnya di sebuah negara presidennya, ya kan? Nah itu, ya kan? Nah, itulah yang dapat mewakili kebenaran itu. Sekalipun aturannya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, kita harus ikut dia. Jadi kalau bila ada dakwah Islam hari ini, ya kan, yang terlalu radikal, ya kan, apalagi sampai mengkafir-kafirkan, ya kan, maaf kate nih, gitu kan, lebih baik Anda pergi aja gitu, nah, bubar aja, atau Anda buat negara sendiri gitu, nah. Pertanyaannya bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah lebih baik kan damai-damai saja, ya kan? Nah, jadi tidak usah kemudian merasa paling benar sendiri, tidak perlu, saling mengisi. Hargailah perbedaan itu. Seperti yang ada di negara kita ini. Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Sekalipun berbeda-beda tetap satu jua, gitu kan? Keanekaragaman, suku, ras, agama dan budaya, dan Islam mengajarkan demikian, gitu kan? Kita harus ikuti, ya. Kecuali memang Islam sudah di atas angin, boleh, ya kan? Boleh kita paksakan sedikit. Itu pun dengan musyawarah juga. Anda bisa kemudian tiba-tiba Anda menisbatkan diri Anda, wah ini yang paling benar, sesat ya sesat, wah tidak bisa, ya kan? Memang ini negara nenek moyangmu, gitu kan? Enak aja gitu kan. Jadi kalau ndak mau dibubarin, ya kan, maka bagus-bagus lah, ya kan, jangan kafirkan, ndak boleh seperti itu. Nabi tidak mengajarkan demikian, ya kan. Kalau ada perselisihan, ya kan, dihindari, ya kan, ya kan. Kemudian didiskusikan. Kalau masih nggak setuju ya sudah, ya kan, hindari. Ndak harus kemudian berselisih paham, ya kan. Seperti itu. Nah, yang ada kan seperti itu, karena dipengaruhi oleh pengaruh dunia, ambisi kepemimpinan, padahal sudah ada pemimpin kita, yaitu presiden kita, ikutilah dia, bantulah dia, begitu saja. Kenapa mau pusing, ya kan? Makanya kalau belajar agama, hilangkan ambisi, ya kan? Munculkan jiwa yang bersih, agar ketika ilmu itu sudah dikuasai, dapat dipahami dan diamalkan, dan menemukan hikmahnya, gitu kan. Jadi bukan sedikit-sedikit diingkari, ya kan, sedikit-sedikit diingkari. Jadi kalau Anda tipe-tipe pengingkar, ya kan, sedikit-sedikit ingkar, gitu kan. Setiap ada kebenaran diingkari lagi, gitu kan. Anda tipe sulit mendapatkan pengetahuan yang luas, seperti halnya Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir, ya kan? Sedikit Nabi Musa mendapatkan pembelajaran dari Nabi Khidir, padahal ilmunya Nabi Khidir luas lagi, gitu kan? Dan Nabi Khidir sampai hari ini masih hidup. Jadi kalau kita sedikit-sedikit ingkar, sudah, sampai kapanpun tolol dan tolol. Maka dengarkan dulu, ya kan? Pahami dulu, ya, seperti itu. Atau seperti yang saya jelaskan di kemarin tentang karakter, ya kan? Daripada Anda terbiasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, gitu kan, tahan pembicaraan Anda. Kalau memang Anda tipe orang yang populer, ya kan, ingin memusatkan perhatian orang lain kepada Anda, ya kan, maka coba berlatih menahan bicara Anda separuh dari sebelumnya. Jangan dikeluarkan semua, gitu kan, yang membuat orang sudah enek gitu, nah, dengernya. Mau pergi, gitu, nah, minta izin pamit, ya kan, jangan seperti itu. Jadi ini tiga tipe wanita yang tidak baik, ya kan, yang harus dihindari dan berbahaya, gitu kan. Kalau misalnya ada seperti ini, ya dirubah, ya kan, jangan terus-terusan selagi masih ada kehidupan, selagi nyawa masih di tenggorokan. Dan ditambah lagi satu, jadi kalau di zaman Nabi Muhammad, perempuan tidak baik, ya kan, yang memusuhi kebenaran, yaitu istrinya Abu Lahab, ya kan, adik perempuannya Abu Sufyan, itu di waktu di Mekah, masa Nabi di Mekah, dakwah Nabi di Mekah. Di Madinah ada juga semasa di Madinah
diwajibkannya orang-orang iman berperang saat itu, ada Hindun, ya kan? Tapi Hindun alhamdulillah di zaman kekhilafahan masuk Islam sampai matinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi kalau di atas tadi perumpamaan orang-orang kafir, nah ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk kaum mukmin, orang-orang yang beriman, bahwa tiada membahayakan mereka pergaulan mereka dengan orang-orang kafir. Jika mereka mempunyai keperluan dengan orang-orang kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, kekasih, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ali Imran 28. Qatadah mengatakan bahwa Fir'aun adalah orang-orang yang melampaui batas. Qatadah mengatakan bahwa Fir'aun adalah orang yang paling melampaui batas dari kalangan penduduk bumi dan paling kafir di antara mereka. Tetapi demi Allah, kekafiran suaminya itu tidak membahayakan istrinya karena ia selalu taat kepada Tuhannya. Agar mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Dia tidak menghukum seseorang melainkan karena dosanya sendiri. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Hafs al-Aili, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Usman An-Nahdi, dari Salman yang menceritakan bahwa istri Fir'aun disiksa di bawah terik matahari. Asia namanya. Apabila Fir'aun beranjak meninggalkannya, maka para malaikat menaunginya dengan sayap mereka. Dan tersebutlah bahwa dalam siksaan yang dialaminya itu, ia dapat melihat rumahnya di dalam surga. Karena doanya tadi, Rabbi benili indak, Rabbi benili indak baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Doa istri Fir'aun ketika disiksa oleh suaminya Fir'aun karena beriman kepada Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada Fir'aun, tidak mau taat kepada seruannya Fir'aun, seruan buruknya, ya kan? Mengatakan bahwa dirinya Tuhan seluruh alam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Fir'aun itu diabadikan, ya kan? Agar menjadi pelajaran bagi manusia-manusia berikutnya.
Kemudian Ibnu Jarir juga mengatakan telah menceritakan kepada aku Yakub ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyah dari Hisam Ad-Dustuwai telah menceritakan kepada kami Al-Qasim ibnu Abu Buza yang mengatakan bahwa istri Fir'aun bertanya, siapakah yang menang dalam pertandingan itu? Maka dikatakan kepadanya yang menang adalah Musa dan Harun. Lalu ia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka Fir'aun memerintahkan agar istrinya itu ditangkap, seraya berpesan kepada para prajuritnya, carilah batu besar oleh kalian yang kalian jumpai. Jika dia tetap pada pendapatnya, lemparkanlah batu besar itu kepadanya, dan jika dia mencabut kembali ucapannya, maka dia tetap menjadi istriku. Ketika mereka mendatanginya, ia mengarahkan pandangannya ke langit dan dapat melihat calon tempat tinggalnya di surga. Maka ia tetap teguh memegang pendapatnya, kemudian roh dicabut dari jasadnya dan meninggal dengan tenang. Lalu batu besar itu ditimpakan di atas tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyitir ucapan istri Firaun, Rabbi binili indak baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. At-Tahrim ayat 11. Menurut para ulama, istri Firaun memilih tetangga sebelum memilih rumah. Hal yang sama semakna telah disebutkan dalam suatu hadis yang berpredikat marfu. Wa najjini min Fir'aun wa amali, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Tahrim 11, yakni bebaskanlah aku darinya, karena sesungguhnya aku berlepas diri kepada engkau dari semua perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. At-Tahrim ayat 11. Wanita ini bernama siapa? Istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim radhiyallahu an. Amin. Abu Ja'far Ar-Razi telah meriwayatkan dari Ar-Rabi ibnu Anas dari Abu Laliyah yang mengatakan bahwa imannya istri Fir'aun melalui iman istri bendahara Fir'aun. Kisahnya bermula ketika istri bendahara duduk menyisiri rambut anak perempuan Fir'aun. Lalu sisir yang digunakannya itu terjatuh, dan ia berkata, celakalah orang yang kafir kepada Allah. Maka anak perempuan Fir'aun bertanya kepadanya, apakah yang engkau punya Tuhan selain ayahku? Apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Istri bendahara menjawab, Tuhanku, Tuhan ayahmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Maka anak perempuan Fir'aun menamparnya dan memukulnya. Lalu ia melaporkan hal itu kepada ayahnya Fir'aun. Fir'aun memerintahkan agar istri bendahara ditangkap. Lalu ia menanyainya, apakah engkau menyembah Tuhan lain selain aku? Istri bendahara menjawab, ya, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah, dan hanya kepadanya aku menyembah. Lalu Fir'aun menyiksanya dengan mengikat kedua tangan dan kedua kakinya pada pasak-pasak dan melepaskan ular-ular berbisa untuk mengerumuinya. Istri bendahara dalam keadaan demikian hingga pada suatu hari Fir'aun datang dan berkata, apakah kamu mau menghentikan keyakinanmu itu? Tetapi istri bendahara itu justru menjawab, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku akan menyembelih anak laki-lakimu yang terbesar di hadapanmu jika kamu tidak mau melakukan apa yang kuperintahkan. Ia menjawab, laksanakanlah apa yang ingin engkau putuskan. Akhirnya Fir'aun menyembelih anak laki-lakinya di hadapannya, dan sesungguhnya ruh anak laki-lakinya menyampaikan berita gembira kepadanya dan mengatakan, hai ibu, bergembiralah, sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala anu dan anu. Akhirnya ia tetap bersabar dan teguh dalam menghadapi siksaan itu. Di hari yang lain, Fir'aun datang lalu mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Maka ia menjawabnya dengan kata-kata yang sama. Kemudian Fir'aun menyembelih lagi putranya yang lain di hadapannya, dan ruh putranya itu menyampaikan berita gembira pula kepada ibunya seraya berkata, hai ibu, bersabarlah, karena sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala yang besar sekali. Ternyata istri Fir'aun mendengar pembicaraan ruh kedua putra istri bendahara itu. Akhirnya ia beriman. Asia tadi, istri Fir'aun. Lalu Allah mencabut nyawa istri bendahara Fir'aun itu dan menampakkan pahala dan kedudukannya serta
kemuliaannya di sisi Allah di mata istrinya Fir'aun. Sehingga keimanan istri Fir'aun bertambah kuat dan begitu pula keyakinannya. Lalu Allah menampakkan keimanan istri Fir'aun kepada suaminya, maka Fir'aun berkata kepada para pemimpin kaumnya, "Bagaimanakah pengetahuan kalian tentang Asiyah binti Muzahim, istriku?" Ternyata mereka memujinya. Maka Fir'aun berkata kepada mereka, "Sungguhnya dia sekarang menyembah selainku." Mereka berkata kepada Fir'aun, "Kalau begitu bunuh saja dia." Maka dibuatkanlah untuknya 4 buah pasak. Kemudian kedua tangan dan kaki Asiyah diikatkan pada masing-masing pasak. Lalu Asiyah berdoa kepada Allah yang disitir oleh firman-Nya, "Rabbi banili indak." Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Rabbi banili indak baitang fil jannah. At-Tahrim ayat 11. Fir'aun datang menyaksikan ucapannya itu, lalu Asiyah tertawa ketika menyaksikan rumahnya di surga. Maka Fir'aun berkata, "Tidakkah kalian heran dengan kegilaannya ini? Sesungguhnya kita menyiksanya sedangkan dia tertawa." Maka Allah mencabut nyawa Asiyah dan menempatkannya di dalam surga. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepadanya. Jadi perempuan luar biasa, ya kan? Perempuan bendahara tadi, ya kan, pembantu Fir'aun, ya kan, atau asisten rumah tangganya Fir'aun, ya kan, juga beriman kepada Allah. Dan lebih hebatnya istri Fir'aun, ya kan, ikut beriman kepada Allah. Jadi dicabut nyawanya, ya kan, baru kemudian baru kemudian disiksa, bukan merasakan, ya, tidak sempat merasakan siksa. Dicabut nyawanya, baru kemudian dibenturkan ke batu, istrinya Fir'aun. Demikian juga istri bendahara tadi itu. Jadi istri Fir'aun melihat rumahnya di surga, ya kan, tempatnya di surga yang Allah sediakan. Kemudian dicabut nyawanya, cabut ruhnya, baru kemudian jasadnya disiksa oleh Fir'aun. Jadi tidak sempat merasakan siksanya Fir'aun. Ini perempuan luar biasa. Jadi motivasinya adalah berusaha menjadi wanita yang solehah, ya kan. Sepedih apapun, ratapilah itu, gitu kan. Dan kalau misalnya mempunyai pasangan, ya kan, bantulah pasangannya, ya kan, bersabarlah, ya kan, dengannya. Jangan kemudian mengkufurinya, karena sebab kufur itulah, ya kan, yang menyebabkan banyak manusia masuk di dalam neraka, seperti hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi. Karena kekufuran wanita itulah yang menyebabkan wanita banyak masuk ke dalam neraka. Kufur kepada siapa? Kufur kepada suaminya. Jadi kalau Asiyah, wanita pilihan Allah ini, ya kan, wanita soleha ini, Asiyah istri Fir'aun, Fir'aunnya kafir, Asiyahnya beriman. Kalau yang tadi, ya kan, suaminya, karena suaminya Nabi dan Rasul, suaminya beriman, istrinya yang tidak beriman, tidak mendukung dakwah tauhid, ya kan, dakwah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau yang tadi dua-duanya kafir, ya kan, di zaman Nabi Muhammad SAW di waktu berdakwah di Mekah, yaitu Abu Lahab dan istrinya, di mana istrinya itu merupakan sepupu, saudara perempuan Abu Sufyan. Nah, seperti itu. Sama-sama kafir, ya kan, sampai matinya, ya kan. Nah, kecuali Hindun, ya kan, Hindun sempat masuk Islam walaupun sempat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memerangi beliau. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. At-Tahrim ayat 12. Yakni memelihara dan menjaga kehormatannya. Al-Ihsan artinya memelihara kesucian dirinya dan kehormatannya.
Fanafakhna fihi mir ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. At-Tahrim ayat 12, yaitu melalui malaikat Jibril, karena sesungguhnya Allah mengutus Jibril kepadanya dalam rupa seorang manusia yang sempurna dan memerintahkan kepada Jibril agar meniupkan ke dalam baju kurungnya. Sekali tiup dengan mulutnya, maka tiupan itu turun ke bawah dan memasuki farjinya, lalu terjadilah kehamilan karenanya, yaitu mengandung Isa alaihi salam. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Tahrim ayat 12, yakni beriman kepada takdir dan syariatnya. Wa kanat minal qanitin, dan adalah dia Maryam termasuk orang-orang yang taat. At-Tahrim ayat 12. Jadi dua perempuan yang taat, ya kan? Perempuan taat pilihan sebelum Nabi Muhammad, ya kan? Ada istri Firaun, Asia. Ada Maryam, ya kan? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Jadi dari ayat tadi, ya kan, ayat 10, ya kan, Tahrim ini imro'ah, ya kan, imro'ah Lut, imro'ah Nuh, ya kan, imro'ah Lut. Terus yang di surat Al-Masad tadi imro'ahnya siapa? Istrinya Abu Lahab. Imro'ah. Kecuali di ayat terakhir ini 12 langsung disebutkan namanya Maryam. Wa Maryam benata Imran, ya kan? Maryam anak perempuannya Nabi Imran. Langsung disebutkan namanya. Artinya ketika disebutkan namanya maka tidak terulang lagi di berikutnya. Jadi Maryam punya anak Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, ya kan? Kemudian hamil, ya kan, melahirkan langsung atas perintah Allah tanpa suami, ya kan? Berlaku hanya untuk Maryam, tidak berlaku kepada Maryam yang berikutnya, ya kan? Kalau ada nama Maryam, ya kan, itu manusia biasa, dia bisa hamil kalau punya suami. Maryam yang ini, ya kan, ibunya Nabi Isa alaihi salam, tidak punya suami. Langsung Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya melalui malaikat Jibril. Jadi tidak berlaku, ya kan? Hanya satu kali kejadian saja. Nah, kalau imro'ah yang tadi itu berlaku sampai detik ini, maka tidak disebutkan namanya. Maka akan ada tipe jenis wanita seperti itu. Pengkhianat, ya kan? Seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi, ya kan? Gemar menceritakan keburukan suaminya, ya kan? Nah, seperti itu kan biasa dijumpai, ya. Karena tidak disebutkan, karena akan terjadi. Dalam artian ini menjadi bumerang, ya kan? Apakah terjadi atau tidak itu menjadi pilihan bagi para wanita, ya kan? Atau tadi bersama-sama dengan suaminya, ya kan, mendukung dakwah kebatilan atau merintangi sebuah kebenaran. Itu tadi. Maka imro'ah tidak disebutkan juga namanya, walaupun ada namanya, ya kan? Kalau dalam Al-Qur'an tidak disebutkan namanya. Dalam artian itu akan kejadian, ya kan, pada wanita-wanita berikutnya. Maka dijumpai, ya kan, ada wanita yang bersama suaminya, ya kan, mendukung kebatilan, ya kan. Ada juga wanita yang berkhianat. Itu kan banyak dijumpai sampai saat ini. Itu menjadi bumerang, ya kan, atau menjadi sebuah tantangan bagi wanita, ya kan, mau memilih jadi wanita seperti apa, ya kan? Apakah jadi imro'ah, ya kan, wanita-wanita yang buruk tadi, ya kan, berkhianat, atau yang sama-sama dengan suaminya memusuhi kebenaran, atau menjadi wanita yang baru saya sebutkan tadi, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imannya, ya kan, taat di dalam agamanya Allah.
mengimani Allah sebagai Tuhannya. Seperti istrinya Fir'aun, sekalipun Fir'aun itu kafir, ya kan, bahkan menganggap dirinya adalah Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Tapi istrinya Fir'aun, Asia, berhasil sampai akhir hayatnya husnul khotimah karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Maryam, ya kan? Nah, Maryam yang luar biasa, ya kan? Karena hamil, ya kan, menghindari kemudian manusia karena malu gitu kan, nanti dibilang bagaimana dan bagaimana gitu kan. Nah, tapi kemudian selamatlah Maryam, kemudian melahirkan Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan dapat berbicara, ya kan, Nabi Isa. Nah, itu ceritanya nanti bisa dicek sendiri. Agar lebih singkat, saya singkat aja. Ini menjadi pilihan kemudian. Mau jadi perempuan yang buruk tadi atau mau menjadi perempuan yang taat. Mau menjadi wanita yang tidak taat atau mau menjadi wanita yang taat. Tidak taat berarti mengikuti setan, berkhianat, ya kan? Memusuhi kebenaran. Taat berarti taat kepada Allah, ya kan? Taat dalam agamanya, ya kan? Taat di dalam keimanannya, ya kan? Taat kepada suaminya. Imam Ahmad berkata, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu garis di tanah sebanyak 4 garis, lalu bertanya, tahukah kalian apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini menggambarkan wanita-wanita ahli surga yang paling utama, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, bekas istri Fir'aun. Jadi wanita-wanita ahli surga itu seperti Khadijah, ya kan? Istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid, ya kan? Fatimah, ya kan, anaknya Nabi dari istrinya Khadijah. Kemudian Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Kemudian Asiyah binti Muzahim, bekas istri Fir'aun. Nah, pilih menjadi yang keempat itu, atau Ummul Mukminin yang lainnya seperti Aisyah, ya kan, dan lainnya. Tapi yang top diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya kan, adalah yang ini, yang 4 ini. Khadijah, ya kan, demikian hebatnya menemani Nabi, ya kan, di awal-awal keturunan wahyu, ya kan, sampai wafatnya. Sabarnya mendampingi beliau, ya kan, Khadijah. Demikian Fatimah, ya kan, mendampingi Ali, ya kan, sampai tutup usianya, ya kan, sampai di masa-masa perang, saat itu perang saudara, gitu kan, Fatimah. Kemudian rela ikhlas Fatimah, ya kan, tidak mendapatkan bagian harta, ya kan, dari peninggalan Nabi kita Muhammad SAW yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, Fatimah, dan lain keutamaan-keutamaan lainnya. Demikian Maryam, ya kan, demikian sabarnya, ya kan, hamil, ya kan, sabar, mengasingkan diri, ya kan, karena kehamilannya, sampai melahirkan Isa, Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula Asia yang sabar dengan keyakinannya, ya kan, akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ya kan, sampai disiksa oleh Fir'aun, disiksa sampai mati. Nah, jadi poinnya adalah wanita-wanita, 4 wanita-wanita surga ini adalah wanita-wanita yang sabar. Jadi wanita itu harus sabar. Kalau Anda jadi wanita tidak sabar, tidak bisa Anda mendampingi pangeran Anda.
Jadi pangeran butuh wanita yang sabar. Ketika pendampingnya, maka ada istilah ya kan, di balik laki-laki hebat ada wanita yang hebat. Kalau Anda ingin menjadikan laki-laki Anda hebat, maka jadilah Anda wanita yang hebat. Kalau Anda tidak jadi wanita yang hebat, oh no, nehi ketumbar jahe, ya kan, maaf kate, ya kan, tidak bisa. Dena weding, ya kan. Nah, maka wanita-wanita hebat itu dirindukan oleh pangerannya, gitu kan. Sekalipun dia sudah telah tiada, ya kan, karena sabarnya, ya kan, karena sabarnya. Maka jadilah wanita-wanita yang sabar, dapat menjadi solusi, ya kan, dapat menjadi penenang, ya kan, bagi pangerannya, bagi suaminya. Seperti itu. Jangan yang seperti tadi, gitu kan, berkhianat lah, ya kan, menceritakan keburukannya pada orang lain, atau bersama-samanya, ya kan, di dalam kesesatan, di dalam memusuhi kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Telah disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui hadis Syu'bah dari Amr ibn Murrah, dari Murrah al-Hamdani, dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi SAW yang telah bersabda, artinya banyak dari kaum lelaki yang mencapai kesempurnaan. Kamula minar rijali kasir. Kebanyakan dari laki-laki mencapai kesempurnaan. Tetapi tiada yang mencapai kesempurnaan dari kaum wanita selain Asiyah binti Muzahim, bekas istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan Khadijah binti Khuwailid. Dan sesungguhnya keutamaan Asiyah di atas kaum wanita sama dengan keutamaan makanan sarit di atas makanan lainnya. Nah, itulah hebatnya jadi wanita yang taat, ya kan? Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi pasangannya, gitu kan. Meskipun Fir'aun demikian, ya sabar aja dia, gitu kan, sampai disiksa, ya kan. Taat dia kepada Allah, ya kan. Ya, tetap dia tidak meninggalkan suaminya, gitu kan. Nah, seperti itu. Maka Allah puji-puji sekali, gitu kan. Nabi kemudian gaung-gaungkan sekali Asiyah ini, luar biasa hebatnya, ya kan. Kalau wanita biasa sudah selesai, gitu kan, kabur, gitu kan. Asiyah tidak demikian, sabar, mempertahankan keimanannya, ya kan, mempertahankan ketaatannya kepada Allah dan statusnya sebagai istri Fir'aun. Rela dia digantung, ya kan, kemudian dijatuhkan pada batu yang besar. Subhanallah. Kami telah menyebutkan jalur-jalur hadis-hadis ini, berikut lafadz-lafadznya yang telah kami bahas pula mengenainya dalam kisah Isa putra Maryam alaihi salam dalam kitab kami yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Segala puji dan anugerah adalah milik Allah. Telah kami sebutkan pula berita yang disebutkan di dalam hadis yang menyatakan bahwa Maryam dan Asiyah binti Muzahim kelak akan menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Yaitu pada tafsir firman-Nya sayyibatim wa abkara, yang janda dan yang perawan. Jadi istri-istri Nabi itu yang janda dan perawan. Dalam artian mereka suaminya tidak bisa bersamanya di surga, maka bersama para nabi dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maryam dan Asiyah binti Muzahim. Karena Maryam jelas tidak punya suami, kemudian Asiyah suaminya kufur, yaitu Fir'aun sampai matinya. Maka
di surga dia menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhir tafsir surat At-Tahrim. Segala puji dan anugerah bagi Allah semata. Jadi Allah akan mengawinkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan janda, yaitu istri Fir'aun, Aisyah, dan yang perawan Maryam binti Imran. Jadi demikian, sekian motivasi singkat untuk para wanita mau jadi tipe wanita seperti apa. Mau yang ideal, ya kan? Seperti Maryam, ya kan? Ibunya Nabi Isa alaihissalam, atau Asia, istrinya Fir'aun, yang taatnya luar biasa, yang tetap dalam keimanan. Atau mau menjadi wanita yang tidak baik, bukan ideal, yaitu berkhianat, ya kan? Berkhianat kepada Allah, ya kan? Agamanya, keimanannya, akan berkhianat kepada suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Dan menjadi wanita yang bersama-sama suaminya memerangi, memusuhi kebenaran. Nah, itu pilihan. Pilihan ada di depan Anda. Silakan Anda mau ambil yang mana. Kalau Anda berakal, tentunya Anda para wanita memilih menjadi wanita yang taat, agar kelak di akhirat nanti mendapatkan balasan di sisi Allah berupa jannatin naim, surga yang nikmat, menjadi ratu-ratu para bidadari di surga. Kalau dia belum menikah di dunia, ya kan, masuk surga, maka menjadi suaminya pangeran-pangeran di surga, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau dia sudah menikah, ya kan, namun suaminya tidak ikut di sana, ya kan, mungkin hanyut masuk ke dalam neraka, maka dia juga akan menjadi suaminya pangeran-pangeran di surga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjadi wanita yang soleha. Harus, ya kan? Karena kenapa? Dunia semuanya hancur, ya kan? Dunia semuanya hancur. Dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban kecuali manusia. Makhluk yang lainnya hancur, ya kan? Nah, wanita itu bagian dari dunia, ya kan? Nah, kalau dia ingin selamat sampai di akhirat, maka harus memilih menjadi wanita yang taat, yang soleha, bukan wanita yang sebaliknya. Sekian. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.